Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya.
Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya beribadah di tempat ini. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan yang masih bertahan walaupun hari Minggu kita tetap ke gereja untuk menyembah Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kesempatan bagi kami. Biarlah pada pagi ini kami boleh datang kepadamu membawa doa, pujian dan penyembahan kami yang terbaik. Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami. Dan apabila masih ada dosa dan pelanggaran, kami minta ampun Tuhan, sucikan kuduskan kami, biar kami boleh layak masuk ke bait-Mu yang kudus, ke hadirat-Mu yang kudus. Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekaranglah waktunya Kau lawan Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Kau lawan Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku.
ulangi dari awal sebagai doa kita. Sekarang waktunya Kau lawan Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya Kau lawan Indonesia,
lewat lawatan-Mu. Kami percaya lawatan-Mu ada di sini. Bahkan lawatan-Mu atas seluruh Indonesia. Bapak, terima kasih Bapak. Bersama Engkau Tuhan Yesus, Engkau berikan kemenangan. Bahkan bersama Tuhan Yesus, kita adalah umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan bersama-sama amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari umat pemenang, nyaringkan suaramu sampai ke surga. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu, nyaringkan suaramu lebih lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala
Firman Tuhan dalam Mazmur 126 berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita adalah seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang setuju dengan firman Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa, hahaha. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bapak Ibu, lagu ini ada gerakannya. Saya rindu kita melakukan gerakan bersama-sama supaya kita makin semangat dalam Tuhan. Amin. Ketika kita mengatakan yang menabur benih, kan menuai, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa, hahaha. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa, hahaha. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menabur untuk persembahan umum di gereja ini. Kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami menabur. Biarlah Tuhan tolong kami, setiap kami di tempat ini
biarlah kami menabur dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan, Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Pakai taburan kami Tuhan untuk memperlebar kerajaan Allah di bumi ini. Biar nama-Mu yang makin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang kedua ini.
Kami telah memuji dan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Saatnya kami mau duduk dia mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan yang baru, urapan yang segar, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Amin. Katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya kalau mendengar lagu ini selalu menitikkan air mata, hati saya menangis. Karena sering saya pelayanan ke desa-desa di berbagai desa di Indonesia, selalu lagu-lagu ini yang saya nyanyikan dengan tim saya, karena begitu banyak hati anak-anak Tuhan terluka. Lagu ini diciptakan ketika seorang bapa meniduri anaknya, minta maaf saya, anaknya hamil. Kemudian anak itu dipasung seolah-olah anak ini gila. Supaya orang menganggap anak ini gila, dipasung di belakang rumah, disuruh tinggal dekat kandang babi. Sampai anaknya lahir, kemudian diambil sama bapaknya, sampai anak ini besar. Suatu kali dia bertanya, kakek, opa, itu siapa yang dipasung? Itu cecemu, kakakmu. Betapa hancurnya hati anak ini. Dia tidak gila, tapi dipasung. Sampai akhirnya berita ini tersiar kepada beberapa hamba Tuhan, datang ke tempat orang tua yang boleh dikatakan dirasuk oleh roh jahat ini. Mereka bertanya, apakah bapak itu anak bapak? Selalu dia menolak, berkata tidak. Sampai akhirnya dia mengakui, maka anak ini didatangin oleh hamba-hamba Tuhan dan dia menangis. Hamba Tuhan berkata, bisa mengampuni enggak? Dia bilang, aku tidak bisa mengampuni bapakku. Kalau kamu tidak bisa mengampuni bapakmu, maka Tuhan tidak akan bisa mengampunimu. Maka nangislah anak ini, dipulihkan hatinya, dan dia bisa mengampuni bapaknya. Lahirlah lagu ini Bapak Ibu. Sering saya nyanyikan, kami bersama tim di daerah-daerah, desa-desa. Banyak orang Kristen yang hancur hati. Luka hatinya karena seorang bapa yang tidak peduli dengan anaknya. Ingat Bapak Ibu, kita banyak pagi ini bapa di sini. Tadi pagi saya ibadah pertama banyak ibu. Anak gadis itu cinta pertamanya, kasih pertamanya adalah bapaknya. Saya punya 2 anak gadis. Sudah menikah 2-nya. Saya sudah punya cucu 1. Mereka sangat saya kasihi. Tidak pernah saya marah kepada mereka, tapi kalau apapun kekurangan, kesalahan mereka selalu saya doakan saja. Supaya jangan hilang hati Bapa dalam kehidupan mereka. Bagaimana kalau hati Bapa hilang ketika kita nyanyi, Bapa engkau baik, anak kita melongok saja, Bapakku itu jahat. Hatinya nggak dipulihkan. Dia benci sama bapaknya. Jangan sampai lukai hati anak kita. Biarlah kita menjadi bapa sepanjang zaman. Ada amin? Bapa yang mengasihi anak-anak kita. Saya tidak khotbahkan ini supaya ini menjadi satu renungan saja buat kita. Bahwa lagu itu sering dikarang oleh pengarangnya karena ada sesuatu yang penting di sana. Karena saya seorang penulis buku juga. Banyak buku yang saya tulis, buku rohani, buku sekuler, dan juga saya seorang gembala jemaat. Banyak melayani juga di desa-desa. Jadi lahirnya satu buku juga sering itu kena ada satu masalah yang perlu artinya orang banyak tahu. Sama, lagu-lagu juga muncul seperti itu Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita semuanya sehat, katakan amin. Baik, kita akan belajar hari ini
Dari khotbah saya, judulnya Tuhan Penolong. Katakan Tuhan Penolong. Kita akan baca ayat penuntun kita hari ini hanya satu perikop saja. Kita belajar. Satu perikop saja, satu teks dari Yosua 2 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu kalau bisa melihat karena warnanya putih ini, tulisannya agak sedikit kurang jelas kelihatan. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, nanti kita akan bersahut-sahutan sampai nanti ayat yang terakhir 13 kita bersama-sama. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab lalu tidur di situ. Bapak Ibu silakan ayat 2. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Ayat 4. Ayat 5. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ayat 6. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Ayat 8. Ayat yang ke-9. Dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan kepada kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat yang ke-10. Ayat ke-11, ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ayat 13 kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudara yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pagi ini sama-sama belajar dari kitab Yosua, pengintai-pengintai Yeriko. Di dalam ayat yang pertama dikatakan di dalam Yosua ini adalah Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Bapak Ibu bisa bayangkan, sejak zaman dulu orang Israel itu sudah punya yang namanya intelijen yang hebat. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu tertarik untuk melihat bagaimana perang Israel hari ini dengan Palestina. Kalau saya tertarik, mengapa demikian? Karena tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan, kita harus melihat bagaimana keadaan Israel.
Kita jangan lengah. Bapak Ibu jangan hanya melihat bagaimana demo-demo di Indonesia. Itu hal biasa. Kalau nanti Iran ini bergerak, mereka menyerang Israel, Bapak Ibu, dan Israel diserang, dikepung oleh semuanya. Orang-orang yang membenci mereka, koalisi-koalisi daripada Iran, maka Israel akan terjepit, dia akan teriak, selesai semuanya. Tapi yang luar biasanya kita belajar pada pagi ini, siang ini, orang Israel itu adalah orang yang cerdas, orang yang pintar. Sejak dulu itu dia sudah punya yang namanya intelijen. Nggak salah kalau Mossad itu bisa hari-hari ini menyaingi CIA atau M16 dan sebagainya. Agen-agen intelijen luar negeri. Karena hari ini kita belajar Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas ke Sitim orang pengintai. Mengamat-ngamati musuh. Mereka sudah belajar sistem perang. Mereka bukanlah orang-orang yang sembarangan berperang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Mossad itu hebat, itu mereka belajar semuanya. Dari kakek nenek moyang mereka, Bapak Ibu. Sudah sejak lama mereka berperang. Mengamat-ngamati musuh. Mengukur kekuatan mereka. Mereka bukan orang-orang yang temperamen, emosi begitu saja, sumbu pendek. Istilah orang Indonesia. Sedikit-sedikit marah begitu, enggak. Mereka diam-diam melihat kekuatan musuh itu bagaimana. Ini kita belajar hari ini, musuh kita siapa. Ini yang sedang mau saya sampaikan. Tadi pagi kita harus benar-benar merdeka. Jangan sampai orang Kristen itu merdekanya setengah-setengah. Tadi pagi saya sampaikan bagaimana orang Kristen istri pendeta, mereka kanker payudara. WL worship leader mengidap penyakit kanker payudara. Mereka melayani di gereja mengidap kanker payudara. Kenapa? Setelah saya wawancara, saya simpulkan mereka adalah orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang belum merdeka. Mereka rajin melayani, tapi masih menyimpan sakit hati. Menyimpan tembok-tembok Yeriko di dalam hidup mereka. Ini yang kita pelajari hari ini. Runtuhkan tembok Yeriko di dalam hidup kita, supaya kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Supaya kita hidup merdeka. Jangan izinkan tembok-tembok itu menghalangi berkat-berkat kita, Bapak Ibu. Ini yang kita mau pelajari hari ini. Bapak Ibu, setelah mereka ke Yeriko, itu yang dikatakan Alkitab, mereka diketahui musuh, maka mereka bersembunyi di rumah Rahab. Perhatikan. Rahab. Dikatakan tadi Rahab ini adalah perempuan sundal, tapi jangan sampai Bapak Ibu melihat masa lalu Rahab ini. Masa lalunya memang masa lalu yang buruk. Dia seorang pelacur, itu yang dikatakan. Seorang wanita yang tidur dengan banyak laki-laki. Itu adalah seorang sundal. Kalau kita artikan. Tapi kita lihat nanti. Akhir hidup Rahab ini bagaimana. Bukan awal hidup orang yang kita lihat. Orang bisa mengawali dengan baik. Salomo mengawali dengan baik hidupnya. Berjumpa dengan Tuhan 2 kali. Tapi akhir hidupnya dikuasai oleh istri-istrinya. Kita harus benar-benar introspeksi diri kita, Bapak Ibu. Berjaga-jaga terhadap diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita belajar dari ayat ini, Rahab itu di rumahnya kedua pengintai bersembunyi.
Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu tahu musuh Bapak Ibu siapa? Apakah sudah menyelidiki siapa musuh kita, kelemahan kita itu di mana? Kekurangan kita di mana? Bapak Ibu, perhatikan, kelemahan di dalam diri kita sendiri itu ada. Masih ada iri hati enggak? Perhatikan. Ini musuh terbesar manusia yang kadang-kadang dia nggak bisa lihat. Merdeka, dibilang merdeka katanya, tapi dia masih mudah sakit hati. Seperti yang saya tulis, 9 wanita kena kanker payudara. Masih gampang sakit hati, istri pendeta masih kecewa, hanya masalah-masalah sepele. Musuh pertama itu diri kita. Kita harus menang terhadap diri kita, katakan amin. Menang terhadap kecewa, menang terhadap sakit hati. Jangan menyimpan sakit hati. Jangan menyimpan marah. 1 kali marah, 5 menit umur saudara dan saya kurang. 1 kali marah, 5 menit umur kita berkurang menurut hasil penelitian. Bayangkan kalau marah-marah. Sering marah-marah. Seperti makan obat, kalau enggak 3 kali 1 hari marah, rasanya belum klop begitu. Bayangkan itu. Katakan kiri kananmu, di sini itu enggak ada Pak Pendeta gitu. Di luar ada amin, di luar sana yang ada begitu. Diri kita sudah merdeka belum? Sudah enggak ada lagi ganjalan belum? Kemerdekaan itu bukan kemerdekaan yang pura-pura. Kemerdekaan itu harus plong. Yang kedua, musuh kita itu yang harus kita kenali. Mengintai musuh. Iblis. Perhatikan. Iblis ini, seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, dia mencuri. Itu sifatnya. Apa yang dicurinya? Kesehatan kita. Kita mau gereja tiba-tiba ada telepon yang gak enak, dicurinya damai sejahtera kita. Kita mau melayani, jadi gak jadi melayani, jadi gak jadi ke gereja, tiba-tiba tetangga berbuat sesuatu yang gak enak, hilang damai sejahtera kita, itu yang dicurinya. Itu musuh kita, perhatikan. Mengintai, kita harus tahu mengintai. Yang kedua, sifat iblis itu mencuri, membunuh. Apa yang dibunuhnya? Iman kita. Kita nggak percaya. Hari-hari ini masa-masa sukar, dibunuh iman kita. Oh, engkau tidak akan bisa diberkati. Engkau tidak akan sembuh dari penyakitmu. Engkau akan terus miskin. Engkau tidak akan bisa merdeka. Itu dicurinya. Dibunuhnya iman kita. Kalau bapakmu, kakekmu, moyangmu dulu miskin, maka engkau akan miskin. Dibunuhnya iman kita. Sifat iblis yang ketiga itu membinasakan. Bagaimana supaya orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak ke gereja lagi hari-hari ini, masuk neraka semuanya. Tadi saya bilang sama Bapak ini. Hati-hati. Tujuan hidup kita itu surga. Iblis tahu kedatangan Tuhan Yesus itu sudah semakin dekat, Bapak Ibu. Perhatikan tahun 2033. Ini pesan Pak Niko, pesan daripada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan sampai hidup kita sia-sia, kekristenan kita sia-sia, kita nggak mengerti. Oh, kita tarik keliling-keliling di dunia ini. Nggak mengerti. Kita harus terus berjalan, tujuan kita itu surga. Jangan sampai kita dikecoh sama iblis. Berjalan terus, apapun masalah, terus berjalan. Sampai kita berjumpa dengan Bapa. Katakan amin. Karena Bapa sudah siapkan tempat bagi kita di sorga, Bapak Ibu. Dunia ini sementara. Sementara saja kita. Jangan sampai betah di dunia ini. Apalagi betah di, apa ini namanya Pak, apartemen. Iya, jangan sampai betah di sini. Sementara saja kita, Bapak Ibu. Tuhan itu, Bapa itu sudah siapkan tempat bagi
lagi kita di sorga. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, kita harus sampai di sana. Jangan sampai sia-sia. Sudah Bapa kita Tuhan Yesus berkorban untuk kita, tapi kita nggak mengerti. Sia-sialah keselamatan kita. Jangan sampai. Rumah kita ada di sana. Walaupun kita mungkin kontrak mungkin masih cicil, nggak sementara nggak apa-apa. Karena rumah kita sesungguhnya itu ada di surga. Katakan amin. Jangan kita dikecoh oleh si iblis. Sifatnya itu nanti baca Yohanes 10 ayat 10. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sifat iblis. Kita harus tahu musuh kita. Makanya dikirimlah pengintai-pengintai. Mengintai. Supaya bisa menguasai, merumbuhkan tembok itu. Kita harus bisa rubuhkan. Apa penghalang-penghalang berkat kita? Yang menghalangi jalan kita menuju surga itu apa? Kita harus tahu. Yang ketiga, yang kita harus tahu musuh kita dunia. Jangan sampai mengasihi dunia ini. Perhatikan, keinginan-keinginan mata itu berbahaya. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, keinginan dunia. Itu akan mengurangi kasih kita kepada Bapa. Itu yang dikatakan Alkitab. Paulus katakan cukup makan, ada pakaian. Yang penting ibadah, cukuplah. Makanya saya nggak pernah stres. 20 tahun saya wartawan. Bergaul dengan berbagai komunitas. Mau bintang 4, mau bintang 3, bintang 1, mau pengusaha, mau pengacara terkenal, mau siapa saja, semua teman saya. Saya tahu bagaimana kehidupan dunia ini. Ketika saya menjadi pendeta, mereka bilang apa? Pak, sembiring hidupmu juga yang enak katanya. Yang ngomong ini jenderal. Kita hanya melihat, enak ya jenderal ini ya. Tapi dia bilang, hidupmu juga yang enak katanya. Karena kita dalam Tuhan gak pernah stres, katakan amin. Saudara tahu gak saya punya uang apa tidak? Baju dari orang contohnya, sepatu dari orang. Diberkati. Makan apa saja enak. Makan Indomie seperti spaghetti. Enak kan? Tidur ngorok. Waduh, kesaksian daripada si putra pengusaha yang terkenal. Begitu kejadian 98 Bapak Ibu tahun 98. Si putra gak bisa tidur karena mahasiswa Trisakti itu sudah mau nyerang mallnya kan Bapak Ibu. Ya itu kan di seberang itu mallnya kan. Hotelnya di situ kan, si putra punya kan. Nggak bisa tidur si putra. Telepon polisi, tentara, jaga itu semua telepon. Pagi-pagi masih belum juga bubar tuh mahasiswa. Bangun si putra, karena nggak bisa tidur semalaman, dia buka kaca pintunya, dilihatnya satpam. Wah, baru bangun tidur satpamnya. Si putra bilang, satpamku hanya hidup sederhana. Tidurnya seperti itu. Kalau di kampung saya di Medan dibilang itu kandang monyet. Karena memang begitu kan jaganya kan di situ kan. Nah, bisa tidurnya ya. Aku seorang konglomerat. Nggak bisa tidur. Bayangkan. Jadi jangan Bapak Ibu kirain orang-orang kaya, orang ini kita hidup sederhana itu. Kalau kita dalam Tuhan ya puji Tuhan, haleluya, ada amin. Tetap kerjakan keselamatan kita, itu yang penting Bapak Ibu. Jangan kita dikalahkan oleh dunia ini. Makan, minum cukup. Keinginan-keinginan itu jangan lagi itu yang menguasai kita. Ada amin? Hanya sementara. Berapa tahun lalu cuma Tuhan panggil seorang pengusaha. Anaknya sebelum saya tutup peti, anaknya datangin saya, opung, saya opung sudah ya, maaf ya kalau datang ke gereja sudah opung. Karena mereka tahu saya sudah punya cucu, ya kan, opung. Masih ada itu cincin bapakku sama jam tangan bapakku. Sebelum tutup peti. Saya bilang,
Buka jam tangan bapakmu itu, buka cincinnya itu. Nggak ada lagi jam di surga nanti lihat-lihat, nggak ada lagi batu akiknya itu dipoles-poles begitu saya bilang. Buka. Oh gitu ya, Pung? Ya, nggak ada bawa apa-apa. Nggak ada bawa apa-apa. Semuanya usahanya ditinggalkannya. Alexander the Great, siapa yang nggak mengenal kalau sejarah. Begitu hebatnya Alexander the Great mengalahkan dunia. Oh, belum apa-apa ada raja-raja Jawa di Indonesia ini, belum apa-apa itu dibandingkan Alexander the Great. Sekarang ada istilah Raja Jawa kan, belum ada apa-apanya itu. Alexander the Great mengalahkan dunia, bicara harta orang, semuanya kayanya luar biasa. Alexander the Great hebat kekuasaannya, mengalahkan dunia. Kalau saudara baca sejarah dunia, apa katanya permintaan terakhirnya? 3 permintaan terakhirnya. Kalau nanti aku mati, bilang sama dokterku bahwa dokter tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Yang kedua, bilang sama jenderal-jenderalku semuanya, oh nanti kedua tanganku ini keluarkan saja. Supaya orang melihat bahwa seorang raja yang bernama Alexander the Great mati, kaya, tidak bawa apa-apa. Pernah mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus bisa mengalahkan dunia, katakan amin. Keinginan kita kalahkan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh dunia ini. Seperti tetangga-tetangga saya banyak dikalahkan dunia ini. Kenapa? Tiba-tiba nanti TV-nya, sarung TV-nya itu kan ada kotaknya itu gede. Dilihat baru kredit TV 43 in. Datanglah tetangga sebelah. Bapak suaminya baru turun dari motor, Pak. Tetangga kita, Pak, TV-nya udah gede. Kita masih kecil, TV kotak lagi, Pak, beli dong. Bayangkanlah tiap tanggal 10, kreditnya jatuh tempo, Bu, tukang kredit datang semua. Jangan sampai begitu maksud saya, Bapak Ibu. Kita hidup apa adanya, katakan amin. Sekali lagi, ada makanan, ada pakaian. Yang penting ibadah, cukup. Ya kita gak pusing, karena tujuan kita surga. Itu tujuan kita. Kalau Bapak Ibu punya deposito yang banyak, puji Tuhan, itu untuk kemuliaan Tuhan, katakan amin. Kalau rumah kita bagus, ya biar di situ ada pujian penyembahan. Memuji Tuhan di sana. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Jadi kalahkan diri sendiri, katakan amin. Kalahkan iblis, katakan amin. Kalahkan dunia. Jangan sampai kita kalah dengan dunia ini. Ayat yang kedua, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dan orang Israel menyedeki dia. Kita lanjut ayat 4. Ayat 4. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Perhatikan Bapak Ibu. Aku tidak tahu dari mana mereka. Bagaimana seorang Rahab memiliki satu resiko yang cukup besar menyelamatkan yang namanya umat pilihan Tuhan. Ini satu budaya daripada orang-orang Israel. Mereka itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang ramah. Makanya Paulus menulis, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Perhatikan, ini penting. Jangan sampai orang terjepit ada masalah, kita cuek. Itu bukan orang Kristen namanya. Ini yang dilakukan Rahab. Dia berbuat baik kepada semua orang. Kalau itu tergantung daripadamu, lakukan. Biar aja Pak. Kalau itu tergantung padamu berbuat baik, lakukan. Bapak Ibu, ada satu kisah yang sangat menarik karena saya mantan wartawan ya di Suara Pembaruan.
Sinar Harapan, Prioritas, majalah Monitor. Koran-koran saya itu, majalah saya itu besar semuanya, hebat. Itu yang membuat saya dulu sombong, sehingga saya ditangkap sama Tuhan tahun 98, menyerahkan hidup menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena koran itu besar. Semua yang tersedia di sana. Masalah depannya ada, semua ada. Bapak Ibu perhatikan. Bahwa kadang-kadang di dalam hidup ini kita mapan. Kita merasa sudah nyaman. Ada di dalam zona nyaman. Karena itu pada saat orang Israel ini yang pengintai ini tidur, Rahab membangunkan. Jangan tidur, berjaga-jaga terus. Dia sudah berbuat baik. Ada seorang wartawan foto. Dia mendapatkan hadiah Pulitzer. Hadiah tertinggi bagi wartawan dunia. Bagaimana dia bisa mendapatkan ini, Bapak Ibu? Ini perhatikan buat kita semuanya. Dia bisa berbuat baik, tapi nggak dilakukannya. Apa yang terjadi pada saat itu? Ada seorang anak yang kelaparan di Afrika. Merangkak-rangkak dia menuju kantor PBB. Kena laparnya, perutnya 2 busung lapar. Di belakang anak kecil ini, Bapak Ibu, ada 1 ekor burung nasar, burung pemakan bangkai, mengikuti dia. Kapan lengah anak ini? Datang wartawan ini ngambil kameranya, Bapak Ibu, bukan nolong anak ini. Di fotonya terus dia cari event-event yang terbaik supaya korannya New York Times itu bisa menjadi laku keras pada saat itu, Bapak Ibu. Dipoto sama dia, diikutin. Sampai anak ini mati dimakan sama burung nasar. Terus diabadikannya dengan fotonya. Dikirimnya ke Amerika, New York Times. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Diumumkan dia menjadi seorang pemenang Pulitzer. Foto terbaik tingkat dunia. Tapi apa yang terjadi? Gak bisa tidur dia, Bapak Ibu. Gak bisa tidur. Dibayangkannya terus, kebayang dia anak itu pada saat merangkak dengan kehausan, kelaparan, badannya yang mengecil, perutnya yang sudah membusung, itu dimakan, dipatok sama burung itu, Bapak Ibu. Kebayang terus, gak bisa tidur, gak bisa tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Maka gemparlah pada saat itu. Ada seorang yang bisa berbuat baik, tapi tidak melakukan perbuatan baiknya. Bukankah sering kita begitu melihat? Saya kadang-kadang melihat foto di FB, ada orang mati pun. Senyum foto, rame-rame. Sampai saya bilang, lu jangan senyum-senyum, orang lagi berduka. Menangislah dengan orang yang menangis. Tertawalah dengan orang yang tertawa. Jangan orang menangis, kita foto dulu Pak, foto. Face, senyum-senyum di samping peti mati. Pernah Bapak Ibu lihat itu? Ya kalau sering janganlah kita lakukan. Biarlah orang itu yang gak pernah mendengar firman Tuhan, silahkan saja. Kalau kita udah mendengar firman Tuhan, jangan. Karena firman Tuhan katakan menangislah kau dengan orang yang menangis. Tertawalah kau dengan orang yang tertawa. Jangan tertawa orang mati, orang nangis di sana kita face. Senyum semua. Di-upload di FB. Waduh, saya bilang ini benar-benar. Jangan. Jadi berbuat baik, Bapak Ibu. Kalau kita bisa melakukan berbuat baik, itu karakter Kristus. Itu yang dilakukan Rahab. Dia berbuat baik, dia bisa melakukannya, dia bisa menyimpan 2 pengintai ini. Di sini kalian tidur, di sini kalian ditutupinya dengan kainnya. Oh, dia bisa berbuat baik. Sering kita bisa berbuat baik. Orang susah bisa kita tolong, orang lapar bisa kita beri makan. Kenapa kita tidak lakukan?
Apakah kita dengan memberi orang 100.000 uang kita ada 1 juta di kantong kita miskin? No. Ingat, gak akan pernah kita miskin kalau kita berbuat baik kepada orang. Ini prinsip kekristenan yang dilakukan oleh Rahab sebelum ada Yesus. Inilah karakter Yesus, salah satu, berbuat baik. Malah kepada musuh pun Yesus bilang berbuat baik. Jangan heran Bapak Ibu, dari seorang pelacur Rahab ini lahir keturunan Yesus. Baca nanti. Matius 1 ayat 5. Coba Matius 1 ayat 5. Nanti biar kita ngertilah. Seorang pelacur loh. Jangan sampai kita kata-katai. Oh pelacur loh. Ini. Jangan. Orang jahat loh. Jangan. Kadang-kadang kita lihat orang baik. Hatinya bengis kan. Tempat ini gak ada. Coba kita lihat. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Bayangkan. Kenapa kita nggak mau berbuat baik? Bukankah itu nanti diperhitungkan oleh Tuhan perbuatan baik kita? Ini yang dilakukan Rahab. Bukan masa lalunya yang Tuhan lihat, tapi perbuatan baik kelebihannya. Oh, umat pilihan Tuhan pada saat dia tolong, seteguk saja engkau berikan air minum, itu diperhitungkan Tuhan. Mengapa terjadi kutuk kepada orang-orang yang ada di ada satu keturunan yang sampai 10 keturunan Rut itu nggak bisa masuk. Karena mereka menghalangi umat Tuhan untuk menuju Israel pada saat itu. Jangan sampai. Berbuat baik saja. Orang nggak terima silakan. Tabur yang baik. Yang menabur dengan air mata. Kadang-kadang kita harus menabur dengan air mata. Kita berbuat baik tapi orang nggak mau balasnya. Dibalasnya dengan cuka apel kan. Nggak apa-apa, silakan aja, kan begitu. Apalagi kami gembala ini, waduh, sama Pak Hari, udah ngalamin lah. Saya 24 tahun menggembalakan Bapak Ibu. Gimana ya, mau cerita Bapak Ibu, nolongin orang, kadang-kadang kita diomongin, macam-macam. Tapi lakukan saja, menabur terus. Ya, jangan berhenti menabur, tidak ada nanti tuayan kita. Ini yang dilakukan oleh Rahab. Menabur kebaikan. Kita lanjut Bapak Ibu. Alkitab juga berkata, berbuat baiklah kepada semua orang. Katakan amin. Katakan kiri kananmu berbuat baik. Jangan kita menjadi orang yang jahat. Bapak Ibu, ayat 5. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu dan dapat menyusul mereka. Kita lanjut saja biar cepat, ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Baik sekali kan Rahab ini kan. Kadang-kadang kita kan, kalau nyaman seperti saya bilang tadi, kita tertidur kan. Menjadi orang Kristen kadang-kadang kita nyaman tidur, rohani kita nggak terbangun. Jadi kalau ditegur lewat firman, kalau ditegur oleh pemimpin kita, ya terima saja. Ini yang dilakukan Rahab terhadap kedua orang ini. Dibangunkannya kedua orang ini, bangun. Jangan tidur. Supaya jangan ditangkap musuh. Musuh kita tadi apa? Diri kita sendiri, iblis dan dunia. Itu musuh kita, hati-hati. Berjaga-jaga terhadap musuh kita senantiasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, dunia ini akan lenyap. Jangan kasihi dunia ini. Ada amin? Dengan apa yang ada di dalamnya. Dengan segala yang ada di dalamnya. Anggap itu sementara saja. Hati kita jangan tersangkut di dunia ini. Seperti istri
Lot. Istri Lot itu kan sudah diberikan anugerah keselamatan. Ayo, jangan lihat ke belakang ya. Jalan, kau akan selamat. Engkau akan merdeka sampai kepada tujuan. Tapi begitu berjalan, dilihatnya lagi apartemennya. Sayang banget nih apartemen gua. Tempat gua kongko-kongko itu di sana nih. Aduh, kopi tiam ada di sana. Aduh, pangsit ya Pak ada di sana nih. Aduh, sayang nih. Itu yang dilihat sama istrinya Lot. Tuhan sudah bilang jangan lihat lagi ke belakang masa lalumu. Rahab ini tidak melihat lagi masa lalunya. Makanya dia diberkati oleh Tuhan. Dia mau tinggalkan masa lalunya sebagai seorang pelacur. Dia mau hidup yang baru. Dia mau hari-hari yang baru. Dia mau melihat keturunannya yang baru. Ada amin? Saya ini mantan narkoba Bapak Ibu. Bayangkan, saya nggak mau cerita terlalu bombastis kepada saudara. Kalau di Jakarta naik klub, mungkin kenal saya semua. Mulai dari Ancol sana semua, Mangga Besar semua sampai Blok M. Bisa 3 hari seminggu nggak pulang, nggak ingat lagi pulang. Ketika saya lihat 2 anak gadis saya, aduh. Kalau nanti anak-anak saya ini mengikuti saya bagaimana? Saya tinggalkan. Saya bertobat, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh merdeka. Merokok lagi pun tidak, ke dunia malam pun tidak, semua saya tinggalkan. Saya putuskan telepon saya. Nggak ada lagi telepon, nggak bisa orang menghubungi saya lagi. Putus semua dunia, hal-hal dunia saya putuskan semuanya. 3 tahun saya keluar masuk menara doa, hanya doa dengan istri. Nggak ada kerjaan saya lagi, resign saya jadi wartawan di Suara Pembaruan. Bayangkan, tugas saya di Polda Metro Jaya, Bapak Ibu sama di Mabes Polri. Teman saya bintang semua, saya tinggalkan. Orang bilang gila loh. Saya bilang lebih gila orang dunia daripada saya. Saya tinggalkan semuanya Bapak Ibu. Jangan kita main-main lagi maksudnya dengan masa lalu kita. Kalau kita sudah ke gereja, menginjakkan kaki di gereja, mengenal Yesus, benar-benar kita merdeka. Katakan amin. Jangan lagi ingat. Rahab itu meninggalkan semuanya. Kita lihat bagaimana anak-anaknya dari Rahab inilah lahir Yesus. Kita rindu dari anak-anak kita, keturunan kita baik semuanya. Katakan amin. Bagaimana Jonathan Edward melayani. Dan satu lagi temannya melayani, satu lagi nggak mau melayani. Keturunan daripada teman-temannya itu semuanya. Ada narkoba, mati di penjara, menjadi pelacur. Habis semua. Nggak sungguh-sungguh dia dalam Tuhan. Tapi Jonathan Edward keturunannya semua diberkati Tuhan. Kita rindu kan? Anak cucu kita diberkati. Oke, masa lalu kita tinggalkan semuanya. Jangan menoleh lagi seperti istri Lot. Jadi tiang garam, manusia yang tidak berguna. Saya rindu saudara diberkati Tuhan semua anak-anak muda. Katakan amin. Saya aja seperti ini bisa dipakai Tuhan. Seperti ini aja bisa dipakai Tuhan. Apalagi saudara semua yang baik. Lebih dahsyat lagi bisa Tuhan pakai. Tapi jangan menoleh lagi ke belakang. Kenali musuh kita. Katakan kiri kananmu, kenali musuh kita. Musuh kita itu bukan istri kita, bukan suami kita. Bukan darah dan daging, itu ingat. Kalau ada cekcok di rumah, main UFO di rumah, kenalin. Siapa ini bikin ada main UFO di rumah kita ini ya? Bukan istri, bukan suami. Kalau ada main pedang di rumah suami istri, itu bukan kita. Itu ada yang membuat rumah tangga kita kacau. Itu namanya simbolis kata orang Medan, si iblis. Kenali. Oke, waktu saya tinggal 4 menit. Ayat 9, kita cepat. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Rupanya Rahab ini sudah mendengar bahwa Allah Israel itu Allah yang dapat membelah
Laut Tebereu. Itu udah menyebar kemana-mana pada saat itu Bapak Ibu. Nggak ada Allah pada saat itu yang seperti Allah kita ini. Seperti Allah orang Israel yang bisa membelah laut Tebereu, itu didengarnya. Maka muncullah imannya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Muncul imannya. Oh, aku mau nih melindungi orang ini. Kalau aku lindungi orang ini, Tuhannya pasti tolong aku. Pernah nggak saudara begitu? Kalau aku tolong Bapak ini, aku sudah melakukan firman Tuhan. Amin. Itu iman kita. Kalau aku tolong ibu ini, pasti nanti balasannya dari Tuhan. Ada amin? Itu iman. Kita sudah dengar sering firman di gereja. Baca Alkitab. Kita dengar. Iman kita muncul. Iman saya muncul satu kali. Bapak nanti jadi pendeta. Istri saya bilang, bagaimana mungkin nanti Bapak jadi gembala, jadi pendeta, kata istri saya. Bapak kan wartawan, nggak pernah sekolah teologi, sekolahnya jurnalis. Saya imani, saya nggak gugur iman saya dengan omongan istri saya. Satu kali Tuhan pakai saya jadi pendeta. Satu kali saya akan jadi pengkhotbah. Satu kali saya akan menjadi gembala. Belum ada jemaat. Bayangkan. Tapi saya punya iman. Ada visi yang saya tangkap. Oh, saya punya iman. Apa yang saya lakukan? Tidur-tiduran. Oh enggak. Action. Punya iman. Bu, kalau di rumah saya ya. FA ya Bu. Ya datang. 2 orang datang, 3 orang datang, nyanyi mulai. Dari kul itulah iman saya muncul. Nanti 3 ini akan Tuhan lipat gandakan. Jadi 9, jadi 10. Sudah ada 3 kul. Berapa semua jemaat kita sudah, jemaat FA-nya sudah 35 orang Pak. Kita cari tempat gereja. Itu iman. Jadilah gereja seperti sekarang. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Percaya. Tuhan akan kasih lipat gandakan. 3 kali dokter memvonis saya meninggal, mati, sudah nggak tertolong. Tahun 2016 terakhir lah, nggak usah yang lalu-lalu, tahun 2016. Dokter bilang, Bapak jangan pergi jauh-jauh Pak. Jantung Bapak itu tinggal 2%. Semuanya saluran, darah ke jantung sudah nggak mengalir ke sana lagi Pak. Saya juga nggak tahu katanya dokternya yang calon profesor pada saat itu entah kemana sudah saluran darahnya. Ternyata darah Yesus saja yang mengalir dalam diri saya. Saya imani. Saya akan sembuh. Dokter bilang jangan kemana-mana. Saya tetap aja pergi melayani. Saat teduh, bahasa roh, nyanyi, memuji, menyembah Tuhan terus saya lakukan. Karena saya punya iman. Masa diam? Puji Tuhan. Saya sudah bypass jantung 9 tahun ini. Tuhanlah yang terus menguatkan saya. Bisa ke desa-desa melayani sampai hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu iman. Iman. Orang bilang kok gak akan bisa diberkati. Tapi kalau kita percaya Yesus bisa memberkati kita, sanggup. Kenapa tidak? Iman. Ada amin Bapak Ibu? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, saya percepat saja karena waktu tinggal 3 menit. Ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu. Perhatikan, perlu kita ramah. Jangan menjadi orang yang cuek. Saya malah terkenal terlalu ramah. Anak kecil pun saya colek istri saya bilang, Pak jangan nanti dianggap mamanya Bapak apalagi menculik anaknya gitu. Karena ramah, baik sama anak kecil. Tapi ada ibu-ibu yang juga ngerti. Ya opa nih, puji Tuhan. Ya kan? Tapi kan ada juga orang curiga kadang-kadang Bapak Ibu kan. Oh jangan-jangan Bapak ini penculik anak nih gitu. Padahal karena kita ramah. Halo apa kabar? Baik ya. Karena saya dulu mantan guru sekolah minggu juga Bapak Ibu. Ini jelas, perhatikan. Kita penting menjadi orang yang ramah. Katakan kiri kananmu menjadi orang yang ramah.
Ini Alkitab berkata demikian. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Rahab itu rindu keluarganya juga dimerdekakan semuanya. Katakan amin. Bukankah firman Tuhan berkata, satu orang selamat seisi rumah diselamatkan. Ini yang terjadi. Pada saat dia selamat, pada saat dia dimerdekakan, Rahab ini membawa semuanya, keluarganya keluar dari tembok Yeriko. Kalau dia nggak keluar dari tembok Yeriko, dia nggak keluar dari masa lalunya, maka Rahab ini tidak akan termasuk keturunan lahirnya Yesus Kristus. Luar biasa kan? Satu merdeka. Semuanya orang-orang dekat kita merdeka. Karena ada pengurapan, ada kuasa Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Rohku, kata Tuhan. Bapak Ibu, saya rindu dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Sekali lagi, runtuhkan semuanya tembok-tembok yang menghalangi berkat-berkat kita. Supaya kita merdeka. Apa penghalangnya? Runtuhkan, kita yang tahu, selidiki. Kita tahu. Kita bisa membohongi orang kan? Membohongi istri, membohongi suami. Tapi kita tahu kelemahan kita. Aku ini orang yang mudah sakit hati enggak? Aku ini orang yang mudah kecewa enggak? Aku ini pembohong enggak? Kita tahu, kita bisa berpura-pura. Kita yang tahu. Ya saya bilang bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita. Tapi yang menjadi penghalang adalah dosa-dosa kita. Sakit hati, dosa enggak? Dosa. Jangan sampai disayangi sakit hati dilus-lus gitu. Jangan, dosa. Pertanyaan saya terakhir. Kita enggak berbuat baik, tapi kita berbuat baik. Kita tahu kita harus berbuat baik. Dosa enggak? Dosa, Bu. Benar. Kalau itu tergantung padamu, bisa berbuat baik, tapi kalau tidak melakukannya, dosa. Luar biasa ya firman Tuhan. Hari ini kita belajar. Rahab, dia takut dosa. Dia gak ramah. Ini utusan Tuhan, dia takut dosa. Dia berbuat baik. Dia lakukan semuanya. Ada amin? Tuhan penolong kita. Katakan kiri kananmu, Tuhan penolong kita. Kita gak sanggup berbuat baik, nolongin orang, tapi roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari apapun. Kita bisa mengasihi orang, apapun dia, kita bisa kasihi. Tuhan penolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan, kemuliaan buat Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Dan berkati umat-Mu tempat ini semuanya. Berkati juga Pak Hari Nugroho, berkati ibu, anak-anak, berkati pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-Mu telah selesai dan hamba-Mu akan melanjutkan pelayanan berikutnya sore hari nanti. Dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih, terima kasih. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan menabur untuk perawatan gereja di tempat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami diberi kesempatan untuk menabur yang akan dipergunakan untuk perawatan gereja di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan yang menabur. Biar mereka boleh menuai berlipat-lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lelah bekerja di
Yesus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap, Menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan mendatang. Shalom Jemaat Good News and Revival yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GBGNR Alamanda. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu, Om, Tante, Kakak, dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada pukul 8 dan 10, dan setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Untuk anak muda, ada ibadah youth di jam 12.30 di tempat ini. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam di tempat ini. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, ada doa pagi di setiap hari Sabtu jam 6 di tempat ini. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat di BGNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti YouTube channel GBGNR Alamanda. Dan jangan lupa ya, follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Demikian kegiatan sepekan GBGNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut barangkali ada saudara, Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Boleh, kalau ada boleh silakan lambaikan tangan. Ada pengerja yang akan menyambutkan. Ada? Puji Tuhan semua jemaat yang setia. Kami atas nama Bapak Gembala dan pengerja beserta seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Juniaman. Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, saya undang jemaat semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Oh ya raya sikiri ya rada dada ya sikiri dede. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan kami yang dahsyat Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap Tuhan yang boleh kami rasakan pagi hari ini, untuk setiap berkat yang boleh kami terima pagi hari ini. Kami percaya Bapa, bukan kebetulan kami boleh ada di rumah-Mu pagi hari ini Bapa. Tuhan sedang berbicara untuk setiap kami. Tuhan sedang melakukan suatu kuasa yang ajaib bagi setiap kami. Karena kami percaya, karena kami beriman teguh, dan bahkan firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, selalu menjadi penolong bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa pagi hari ini, apapun keadaan kami Bapa, Engkau yang selalu bersama kami di setiap keadaan kami. Bahkan Tuhan yang menyatakan lewat firman-Mu, bahwa kami meninggalkan semua yang di belakang kami, dan kami akan berlari-lari menuju
destiny kami semua Tuhan, bahwa kami semua Tuhan ciptakan menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, bahkan menjadi Tuhan semua umat yang berkenan di hadapan-Mu, dan kami semua boleh hidup bersama-sama dengan Bapa kami, Tuhan kami, Raja kami di kehidupan kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan yang kami terima menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi dasar hidup kami Bapa. Bahwa kami tidak perlu takut, bahwa kami tidak perlu cemas, bahwa kami tidak perlu bimbang Tuhan. Saat kami Tuhan bersama Tuhan, kami dimenangkan Bapa, kami dimampukan karena ada Roh Penolong yang bersama kami, bahkan untuk berbuat baik Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Tuhan boleh mengirimkan anak-Mu, hamba-Mu, Bapak Pendeta Juniaman Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Berkati Tuhan anak-Mu ini lebih lagi Tuhan pakai dahsyat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya saat Tuhan menangkapnya, Tuhan belum selesai Tuhan. Tuhan masih mau mencurahkan kuasa yang dahsyat untuk pelayanannya Tuhan. Bahkan sampai ke desa-desa, ke tempat-tempat terpencil Tuhan. Sampai semua orang mengenal firman-Mu Bapa melalui anak-Mu ini. Berkati ibu Tuhan, berkati anak-anak, menantu dan cucunya. Bapa Engkau dahsyat, Kau ajaib bagi keluarga ini. Kemanapun mereka melangkah ada tudung perlindungan Tuhan yang sempurna atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik, Kau dahsyat, Kau ajaib. Pagi hari ini Tuhan kami menerima semua yang baik dari Tuhan. Bahkan melalui Tuhan worship leader, imam musik, semua Tuhan kami boleh dibawa masuk ke dalam doa, pujian dan penyembahan. Sehingga di tempat ini Tuhan ada api Tuhan Bapa. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan kami bersama jemaat kami Tuhan boleh unity menaikkan doa, pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan saat Tuhan hadir, perkenanan Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya setiap kami dimenangkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami dimateraikan menjadi milik Tuhan. Dan semuanya kami boleh bawa pulang ke keluarga kami Tuhan. Anak cucu kami akan diberkati Bapa melalui kehidupan kami Bapa. Keluarga besar kami, bahkan komunitas kami Tuhan. Tuhan akan memberkati kami menjadi berkat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami, mari kita sama-sama berbahasa roh untuk tempat tinggal kita, untuk tempat tinggal kita Gading Nias, untuk Jakarta, untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Oh ya raya sikiri ya rada dada ya sikiridi. Oh ya raya sikiri ya dede dede ya sikiridi. Oh ya raya sikiri ya dede dede ya sikiridi. Indonesia Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Negeri kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu Bapa. Rencana-Mu yang terjadi atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada roh takut akan Tuhan di bangsa kami. Ada api kemuliaan Tuhan yang membakar bangsa kami. Sehingga lawatan Tuhan terjadi. Jiwa-jiwa di bangsa kami bertobat, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kemerdekaan Tuhan ada di bangsa kami. Karena kami percaya Tuhan, saat kemerdekaan itu ada kasih Tuhan di bangsa kami, ada roh ketertiban di bangsa kami. Biarlah melalui kuat kuasa Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan segala roh-roh anarkis Bapa yang mengganggu bangsa kami. Roh perpecahan Tuhan di bangsa kami, roh adu domba di bangsa kami Bapa, kuasanya dihancurkan, dipatahkan oleh darah Yesus. Darah Yesus Bapa, terima kasih. Bangsa kami aman, bangsa kami diberkati. Shalom Indonesia. Dari ujung utara, timur, barat, selatan, Indonesia Tuhan dimenangkan. Jesus for Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyertai pemimpin di bangsa kami. Bahkan pemimpin sekarang maupun nanti peralihan pemimpin Bapa. Kuasa-Mu bekerja atas mereka. Roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin di bangsa kami. Karena kami percaya firman-Mu digenapi Tuhan atas bangsa kami. Bahwa hati Tuhan raja-raja ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan mengalirkan kemana Tuhan mau. Kami percaya Tuhan hati pemimpin bangsa kami ada di tangan-Mu. Dan Engkau akan mengatur Tuhan. Engkau akan mengalirkan hati mereka. Sehingga pemimpin di bangsa kami adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang memimpin bangsa kami dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih, bahkan Tuhan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Untuk nanti
nanti pilkada serentak Bapa di 38 provinsi. Oh ya raya sikiria dada ya sikididi. Oh ya raya sikiria dada ya sikididi. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan terjadi di bangsa kami Bapa. Kami hancurkan, kami patahkan segala roh chaos Tuhan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh demo Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kebenaran firman Tuhan di bangsa kami, sehingga setiap Tuhan mereka Tuhan yang ambil bagian di dalam proses pemilihan, bahkan Tuhan mereka yang terpilih Tuhan, semuanya dengan hati legowo Bapa di dalam nama Tuhan Yesus memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan bangsa yang kami cintai ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau juga memberkati Tuhan tempat di mana Tuhan menaruh kami, ministry kami Tuhan, pembina rohani kami Bapak Insinyur Nyito Nyotora Harjo Bapa, beserta keluarga besarnya, beserta wakil gembala Bapa, beserta seluruh gembala rayon cabang khusus sampai kepada gembala kul. Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menyertai, semuanya dipakai Tuhan menjadi messenger amanat agung-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan sampai genap seluruh firman-Mu. Setiap jiwa Tuhan, setiap mulut akan mengaku lutut bertelut bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah, Raja segala raja. Engkau memberkati Bapak Karayon kami Pak Kiki beserta keluarga besarnya. 73.000 jiwa dituai untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan 1.000 jiwa Tuhan penuaian jiwa terjadi di Gading Nias di dalam nama Tuhan Yesus. Ada gereja Tuhan di Gading Nias Tuhan yang membawa jiwa-jiwa bertobat di dalam nama Tuhan Yesus, yang menyatakan kasih keselamatan yang dari Tuhan. Gading Nias dipenuhi kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati pengelola di tempat ini, bahkan seluruh staf Tuhan, semua Tuhan, staf security Tuhan, bahkan cleaner Tuhan, semua para visitor Tuhan, semuanya bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih Tuhan yang melawat mereka, ada cintanya Tuhan yang membawa mereka mengenal Tuhan Yesus. Dimulai dari gereja-Mu di tempat ini Tuhan, GBIG NR Good News dan Revival. Kami sepakat Tuhan beserta Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang kami kasihi Tuhan. Engkau memberkati mereka, melindungi mereka Bapak, bahkan ketiga anaknya ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, keluarga besarnya, usahanya, terlebih-lebih pelayanannya Tuhan. Kami bergandengan tangan unity bersama Bapak Gembala kami untuk pelayanan di tempat ini, untuk jemaat-jemaat kami di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Apapun keadaan mereka, apapun yang mereka bawa saat ini, Engkau Tuhan yang menolong mereka. Engkau Tuhan yang menjawab apapun yang Tuhan mereka perlukan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini saat mereka pulang, saat kami pulang semua tidak akan pernah sama. Kami dipenuhi berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan, pemulihan, keselamatan terjadi atas kami Bapa. Kami bawa pulang untuk keluarga kami. Berkati jemaat-Mu sekali lagi ya Aba. Berkati mereka berlimpah-limpah. Kesehatan yang sempurna Tuhan berikan. Penghiburan, damai sejahtera, kuasa-Mu nyata atas mereka. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan kembali Tuhan ke tempat kami masing-masing. Kami arahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat yang dari-Mu Bapa. Terima kasih Aba, terima kasih. Haleluya, amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Biarlah tingkap-tingkap langit, sorga terbuka di atas kita,
atas usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu. Pulanglah dengan membawa kasih karunia dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati dan akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang percaya dengan iman katakan sama-sama amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.